wa Ta'ala menginjak kepada acara inti yaitu tausiah yang akan mengambil tema Kitab Ta'wil Muta'alim yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusri Evi SAG MHUM MPD pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum nurun wa nurullah la ilaha illa huwa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita masih dikehendaki, diridhoi, dikersakeun hingga bisa sama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, nyaman, dan insya Allah dalam keadaan dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang jelas. Ini juga begini. Pausen kemarin. Dekat sing beneran. Terus keramu? Ya. Jadi tadi itu pura-pura ngadamu ya. Katanya sih kawan-kawan. Oh ya. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya itu semua, kita semua berhadir di tempat yang sangat baik ini, di acara yang baik, dan insya Allah kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang baik. Amin. Semoga ini semua dalam rangka meningkatkan cinta, kecintaan kepada baginda Rasulullah sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketaatan kepada baginda Rasulullah sebagai tanda taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak dikatakan taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Tidak dikatakan cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada baginda Rasul. Jadi Rasulullah ini adalah ibu. Jadi asal ibu itu ibu. Jantan ibu, Kanjeng Rasul itu bahkan salawat adalah perampok.
supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun kita berdoa itu ada urutan-urutan yang harus kita lewati sampai pada akhirnya kita memanjatkan doa. Jadi di antara langkah-langkah yang harus kita lewati adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu berdoa. Jadi mesti ada mesti ada tata krama, ada etika, ada estetika yang harus kita lalui. Setelah itu kita baru minta. Biasanya kan kami mintakan kajang ini sakitunya ngarayu gelar dan teh. Apalagi pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Majelis Al-A'raf Ibu Hajah Lilis, terima kasih. Yang saya hormati ibu-ibu semua, insya Allah kita saling mencintai, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dasar saling mencintai karena Allah inilah yang membuat kita nanti di padang mahsyar mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di padang mahsyar panas. Jadi kalau kita sulit mengamalkan amalan-amalan yang tinggi, cukup rasanya kalau kita mau bisa. Di antara amalan yang mungkin bisa kita lakukan adalah berusaha memaksa diri supaya pada saat mencintai, menyayangi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena cinta sama si A karena dikasih kado. Deket sama si B karena dia punya jabatan, tetapi deket sayang cinta itu betul-betul ya Allah, karena ini perintah Engkau ya Allah. Saya harus cinta, saya harus sayang, saya harus peduli. Karena apa? Karena kita satu sama lain adalah bersaudara. Saudara ya. Saudara Allah di dalam Al-Quran ini. Makanya alhamdulillah kita punya ketua majelis yang luar biasa kreatif, kemudian punya inovatif, dan kita support sehingga kita belajar berbagai jenis ilmu pengetahuan sehingga lengkap. Karena kita tidak bisa belajar Quran saja, kita tidak bisa belajar kitab saja, semuanya harus saling mendukung satu sama lain sehingga itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu ya. Ibu, sebelum kita lanjutkan ngadarus kitab Ta'lim Muta'allim, ini saya izin mengingatkan bahwa kami terlibat di majelis itu minimkan bicaranya, kecilkan volume suaranya. Karena apa? Ini karena ada sebuah hadis ya, sehingga kita kalau angkat ke majelis itu betul-betul bermakna, kemudian betul-betul berbuah, dan kita punya tabungan yang akan kita petik nanti di hari kemudian insya Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah." Sing sahaja atas caling di masjid, di majlis, tetapi ke Allah, zikir ke Allah, ngobrol dan lain sebagainya. Dan kalaupun ngobrol, obrolannya harus betul-betul obrolan yang positif dan suaranya juga harus dikecil. Jangankan bicara agama itu, bicara etika kita sesama muslim. Kalau lagi duduk bersama, kemudian teman kita menerima telepon, HP-nya bunyi, lalu beliau ngangkat telepon, maka kita sebagai manusia lagi ketawa cekikikan, lagi ngobrol, ada teman yang lagi terima telepon. Itu etika mendasar. Dan apalagi ini berkaitan dengan sebuah hadis. Illa qamu amislihi fahimarin wa kana lahum hasatan. Tidaklah satu kaum beranjak dari satu majelis, mereka tidak berpikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, melainkan mereka seperti telah beranjak dari majelis yang semisal dengan bangkai keledai.
Jadi segitu buruknya orang yang datang ke majelis, ribuh gak jelas gitu. Sama-sama harus mengkondisikan dirinya masing-masing. Kalau sudah duduk di majelis tedah, kalem, tenang. Sekalipun kita biasa perempuan itu kita, termasuk saya berarti, kalau kita perempuan itu biasanya kan dua artis biasa kurang dengan perempuan ini. Nah kalau sudah di majelis kita harus berusaha tenang gitu. Supaya apa? Karena pada hari nanti orang yang saat hadir ke majelis sudah duduk di majelis, tidak mikir, tidak ingat kepada Allah, tidak khusyuk berpikir kepada Allah, kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi kurang hadir ke majelis waktu itu kalian tapi berisik gitu. Maka orang-orang seperti itu pada hari kiamat menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini hadir ke majelis manapun harus sudah tenang gitu kan, sekalipun kita perempuan nih. Perempuan kita tuh kadang suka ya seru aja kalau ngobrol lagi ketemu teman lama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kita mulai lagi terus baca kitab Ta'lim. Sekali lagi saya ingatkan kitab ini bukan kitab fikih ya, tapi lebih ke akhlak atau adab, ilmu, mencari ilmu. Kemarin kita baru mukadimah dan hari ini kita bahas pasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa aman la yarfa wa qalb la yashfa. Amin ya Allah ya Rabbal. Faslun fi mahiyatil ilmi. Pasal tentang hakikat ilmu. Wal fikih dan fikih. Ibu perlu diketahui kalau ibu kan kemarin ini sudah sering dengar istilah fikih ya. Nah berhubung kita ini bermazhab Imam Hanafi, menurut kitab mazhab Imam Hanafi, fikih itu bukan fikih parpun yang biasa kita bahas, yang saya dulu bahas kayak zakat, wudu dan lain sebagainya. Tetapi fikih yang ada di dalam kitab Ta'lim maupun Ta'lim ini artinya akidah atau ilmu syariat. Karena beda, agak beda menurut versinya Imam atau Syekh Az-Zarnuji, penulis dari kitab Ta'lim maupun Ta'lim. Pasal ini tentang hakikat ilmu wal fikih dan ilmu syariat atau akidah wa fadlihi dan keutamaannya. Jadi pasal yang akan kita bahas ini ya, hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, Syekh Az-Zarnuji menukil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sangat masyhur dan saya yakin ibu sadaya sudah hafal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi semua muslim dan muslimah, muslim laki-laki maupun perempuan. Iklam, ketahuilah bi'annahu, bahwasanya ilmu itu atau mencari ilmu itu la yuftaradu, tidak diharuskan ala kulli muslimin. Kayak terbalik, barusan kan wajib nih, wajib bagi semua muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Tapi di kalimat berikutnya tidak diharuskan ala kulli muslimin, bagi semua muslim, tolak kulli ilmin, mencari semua ilmu. Pada dasarnya hukum mencari ilmu itu wajib, tetapi tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari.
Tetapi innama yuftarahu alaihi, tetapi harus atau diharuskan baginya tolabul ilmil hal, menuntut ilmu hal, ilmu hal pakai hak ya, hak ilmu hal, wajib menuntut atau mencari ilmu, mempelajari ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang prioritas yang dibutuhkan oleh kita saat ini. Saya dulu kemarin ya, kemarin sempat ada diskusi sama ini Miss, kira-kira ilmu yang saat ini dibutuhkan oleh ibu-ibu itu apa gitu. Bukan berarti kayak misalnya bahasa Arab itu nggak penting bahasa Arab juga karena kita muslim, tetapi apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh kita, oleh seumuran kita, apa ilmu apa, sehingga itu ternyata di sini dibahas oleh Imam Az-Zarnuji. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Yang wajib kita pelajari adalah ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini, atau ilmu yang mendesak, atau ilmu prioritas. Misalnya ibu mau umrohnya kapan? Umrohnya bulan depan. Maka ilmu hal, ilmu yang harus dipelajari oleh ibu, ilmu tentang ibadah umroh, maka itu harus ibu pelajari karena ibu mau umroh. Nah itu maksudnya ilmu yang mendesak, ilmu yang prioritas. Ibu mau umroh tapi malah mempelajari ilmu berdagang, kan mau umroh dulu bulan depan. Jadi harus paham mana ilmu prioritas yang mesti diprioritaskan untuk kita pelajari. Paham ibu? Paham. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan abdul ilmi, ilmu yang paling utama, ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini. Wa abdul amal, dan amal yang paling utama hifdzul hal, menjaga ilmu hal tadi. Jadi kalau kita sudah mempelajari contoh tadi ilmu, karena ibu mau umrah, maka ibu harus betul-betul mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ibadah umrah. Karena sekarang tuh banyak ibu, mohon maaf, apalagi kalau kita nggak pandai pilih travel, biasanya umrohnya ya sekedarnya aja. Ya. Jadi kalau nggak pandai-pandai kita yang memilih dan memilah, terus nggak mau belajar, tuh tarik dulu suaranya. Biasanya umroh kayak sekedar jalan-jalan bu ya. Pengalaman saya dulu ibu, kalau ngebimbing orang umroh tuh kadang ada yang udah memang ada istirahat dulu ya di hotel, istirahat kayak kerjaan ya. Itu karena memang minim ilmunya. Tapi bagi orang yang sudah mumpuni, yang cukup ilmu, itu sayang ibu kalau tinggal terus di hotel. Kapan lagi coba kita beribadah dengan sekian puluhan ribu lipat, terus mau diam di hotel itu kapan lagi, bahasanya gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah dikehendaki lagi atau tidak, kan mana. Maka ilmu yang misalnya saat itu ibu mau pelajari ilmu tentang ibadah umroh, hifdzul hal harus dijaga, dan itu merupakan keutamaan. Wa yuqaradu, dan diharuskan alal muslim, bagi semua muslim, talibul ilmin, mempelajari ilmu mayaqullahu, apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Kita harus pandai apa ya, fokus pada diri sendiri. Saya ini punya masalah apa sih? Ilmu apa sih yang saya butuhkan? Selama ini saya kalau habis sholat tuh gitu, nggak ada dampaknya sama sekali habis sholat gitu. Karena sholat itu mesti berdampak itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perasaan saya sholat gitu-gitu wae, apa yang
saya benahi. Nah kalau paham, kalau fokus muhasabah, introspeksi sama diri sendiri, oh berarti saya tuh harus cari tahu gimana sih biar sholat berdampak, biar sholatnya khusyuk. Karena itu sudah ditegaskan oleh Allah, orang kalau makin benar sholatnya, pribadinya akan makin benar. Kalau kita tuh sholat jalan, tapi paling anger gitu, ngaji males, kalau berarti benar sholatnya. Karena sekali lagi sholat berdampak dalam lahir batin kita. Seseorang sholatnya yang makin benar, makin benar, lisannya makin bagus, wajahnya makin someah. Kalau punya rezeki makin dermawan, makin sedekah, dan bukan cuma sedekah, sedekahnya juga sudah bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dikit-dikit, ya Allah gitu. Kalau sholatnya berdampak, jadi di dalam kalimat ini disimpulkan bahwa kita harus mengetahui betul ilmu apa yang harus kita pelajari yang berkaitan dengan diri kita. Jadi kita harus paham apa yang saya butuhkan. Kalau saya gelisah terus harus ngapain? Maka cari ilmunya. Maka ibu kalau orang yang sudah gila sama belajar itu nggak akan ada waktu ngurusin sesuatu yang tidak penting. Dia sibuk dengan belajar, sibuk mengupgrade diri, sibuk bikin progres untuk dirinya sendiri. Sekalipun progresnya 0, sekian persen setiap hari, habis ini saya belajar apa, habis ini saya belajar apa. Kalau kita sudah diberikan nikmat belajar, maka penting untuk terus mengevaluasi diri. Fi ayyi halin dalam keadaan apapun, karena fa'in aku karena mencari ilmu itu labuda harus lahu bagi dirinya minas sholati dari sholat, payung tamu maka diharuskan alaihi baginya ilmun ma yaqulu fi sholatihi. Nah kalau misalnya kita butuh ilmu tentang sholat kita kembali lagi contohnya belum benar rasanya, sholatnya saya tuh sholat udah 30 tahun, sudah 40 tahun, tapi perasaan kiri kayaknya sujud guru suruh lumpaan gitu bahasa budak-budak menawan gitu ya. Misalnya ibu, nah maka mempelajari ilmu sholat ini hukumnya fardu ain. Karena nanti ibu ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam lingkungan kita itu cukup ada 1-2 orang yang paham ilmu, kita sudah berkewajiban. Contohnya apa? Yang paling mudah kita ambil contoh ilmu mempelajari ilmu waris misalnya. Ibu gak wajib semuanya belajar. Misalnya di RW kita siapa sih yang paham ilmu waris? Di lingkungan kita siapa yang paham ilmu faraid? Maka cukup itu menggugurkan kewajiban kita karena hukumnya fardu kifayah. Nah kalau misalnya urusan sholat ini, maka di sini hukumnya itu fardu ain, wajib, maka wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Qadri mayu'addi bihi fardu sholat, kira-kira sampai dia bisa melakukan sholat dengan benar. Maka karena sholat kan urusan masing-masing itu ya, maka mempelajari ilmu tentang sholat itu hukumnya fardu ain. Jadi ibu udah umuran segini tuh udah beberapa persen ibu paham makna bacaan sholat? Berapa persen? Kalau sujud paham dari mulai iftitah Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillahi, dan seterusnya. Itu paham gak? Memang gak wajib, tapi ibu kalau kita
paham makna sholat itu membantu menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi kita pinter kemana-mana fokusnya kalau kita fokus sama bacaan. Jadi mulut membaca, kepala menerjemahkan gitu. Jadi kenapa kita pas kadang apa ibu ya? Kadang baru Allahu Akbar tadi dapat mengenal nah hari tos takbir segala kepikiran gitu ya. Itu tuh ada sebab-sebab ya. Enggak semuanya datang begitu saja. Apa yang terjadi dalam diri kita semuanya ada sebab akibat. Kalau orang-orang kita pada umumnya mau menyebut apa yang terjadi termasuk kalau habis takbir sok ya. Sok tunduk, sok segala emon, kenapa itu? Ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah ibu kalau habis wudhu mungkin kadang-kadang suka apa? Sok pikir apa? Masa senang itu ya. Itu kalau menurut kita orang awam, karena kita bukan ulama, bukan pengarang kitab, apa bunyi-bunyi jari sama khusyuan sholat gitu ya. Tapi karena kita manut sama ulama, maka jauhin kalau habis wudhu bunyi-bunyi jari itu penyebab sholat kita tidak khusyuk. Apalagi kalau sudah wudhu, lagi wudhu, mulai dari sejak wudhu itu kalau udah masuk tempat wudhu udah nggak boleh ngobrol. Jadi meskipun ibu pengen wudhu, mentang-mentang besti itu siapa marah, besti saya ke wudhu terus dijawab gitu. Jangan nih, karena urusan ibadah itu adalah harus kita prioritaskan. Bahkan kita harus punya waktu berhalwat berduaan sama Gusti Allah. Harus berduaan ya, harus punya waktu, harus menyiapkan menyediakan waktu. Wa yajibu alaihi ilmun ma yaqra'u bi qadri ma yu'addi bil wajib. Jadi harus belajar tentang ilmu yang kira-kira kita bisa melaksanakan satu kewajiban. Jadi harus belajar terus. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban itu harus kita pelajari. Di anna ma yatawassalu, karena itu menjadi sarana bihi dengan ilmu itu ila iqamatil padi pada supaya kita bisa melaksanakan iqamah al-fardhi kewajiban yang fardhon menjadi fardu, menjadi wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib. Ini ila iqamah yatawassalunya diulang-ulang ibu sama sehnya. Karena ilmu itu menjadi sarana supaya kita bisa melaksanakan kewajiban. Wa kadzalika, dan begitu juga bisawm dalam bab puasa, wa zakat dan bab zakat. In kana lahu malun, nah kalau ibu mau berzakat itu berarti kita pada saat punya harta. Nah kalau kita udah punya niat berzakat dan sudah punya harta, in kana malun, kalau kita punya harta, maka ibu wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Coba ibu zakat, kita zakat sudah yang 40 tahun, yang udah 50 tahun dan lain sebagainya. Sudah hafal ibu 8 golongan orang yang menerima zakat. Nah, ya itu dipelajari lagi dalam fikih, kemudian bisa dikaji dalam belajar ilmu Al-Qur'an. Maka ibu tuh bersyukur ya punya majelis Al-Arab ini tuh, fikih dibahas, kitab dibahas, Quran dibahas, semuanya. Jadi saling keterkaitan. Nah, di sini disampaikan kalau misalnya mau berzakat, belajar ilmu zakat, wal haji, dan ibadah dan haji. In wajaba alaihi, kalau sudah wajib baginya, wa kadzalika, dan begitu juga fil buyuti,
dalam urusan transaksi in kana yatajiru, kalau mau berjual beli. Intinya disimpulkan kita harus mempelajari ilmu apa yang dibutuhkan kita saat ini. Kita butuh ilmu apa, maka itu kita pelajari. Saya mau sedikit berbagi, Ibu. Di sini kan ada ada orang banyak yang berjualan ya. Banyak orang bisnis. Kalau saya Ibu bisnisnya di affiliate, mungkin ada yang lihat TikTok saya. Itu lumayan Ibu jadi berumah tangga biasa jajan dari affiliate. Nah ini Ibu karena di sini ada buku jual beli, transaksi jual beli. Saya sampaikan informasi ilmu mengenai yang menginginkan kasabnya itu baiknya tapi baik menurut Allah. Kalau baik menurut kita mah kita kan asal untung, asal modalnya 100 jadi 200, so berarti itu untungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban. Siapa yang ingin kasabnya, kasab itu kan banyak sebenarnya, bukan jual beli saja, bukan berdagang saja. Yang bekerja kayak Umi misalnya ngajar gitu ya. Thayyiban baik menurut Allah, fa'alaihi ayyahfadu khamsata asya. Maka baginya hendaklah menjaga 5 perkara ini. Kalau ingin kasab kita baik, usaha kita baik, dan baiknya itu menurut awwaluha, yang pertama, Allah yuakhir syai'an. Allah yuakhir, jangan pernah mengakhirkan syai'an, sesuatu min faraidillah, dari segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Apa contohnya? Sholat. Di ajril kasab, hanya karena alasan kerja, hanya karena alasan sedang berdagang, karena alasan sedang cari duit gitu ya. Jangan pernah mengakhirkan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu kami sedang punya buka toko, misalnya kita ambil toko yang berkasar dengan punya toko itu berjualan. Kalau sudah Allahu Akbar itu lebih utama ditutup dulu. Habis itu kita sholat, kami sholat baru buka lagi. Kadang kita itu kita tuh kadang kali menuju rumah kayak gelas pada beli kagok iya. Makanya wajar itu ternyata Ibu. Jadi kita ini sama-sama belajar Bu ya, saya juga sama belajar Ibu. Kita itu ternyata keinginan kita sering ditunda-tunda oleh Gusti Allah tuh, kita tuh sering menunda perintah Allah. Hari doa pengen segera diijabah, tapi manut kepada Allah diberikan sederhana, tetapi kelihatannya, dan itu menjadi tidak sederhana karena dilakukan selama umur kita hidup di dunia. 40 tahun itu berubah-ubah, masih terbiasa kalau coba kalau dipanggil manusia, dipanggil pejabat, ayah bupati, kayak sholat dulu ayah bapak bupati. Itu kayak lumrah Bu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji secara warok, secara ilmu etika, adab, akhlak, kita sedang tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita malah sering mengutamakan perintah atau kita lebih manut kepada manusia dibanding kepada Allah. Ya itu mah mungkin misalnya kalau yang sudah terbiasa muka saya mah gitu, alhamdulillah, semoga istiqomah. Bagi kita yang masih suka kayak gelap kagum gitu, nah sekarang kita ubah supaya kasab kita betul-betul diberikan kasab yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Kemudian Allah yudi, yang kedua,
alla yudi ahadan min khalqillah. Jangan sekali-kali sengaja menyakiti ahadan, salah seorang, min khalqillah, dari makhluk Allah. Makhluk Allah itu saya sesama manusia. Itu makanya kita paminya realistik biasain punten ibu ya, apalagi orang ibu. Selama saya tinggal di Kalimantan itu orang Sunda itu terkenal sama lemah lembut. Jadi selantang-lantang yang kita ngomong tetap tidak bisa kelantangan kita dibandingkan sama kelantangan orang-orang Batak, orang-orang Banjar Kalimantan tuh suaranya kenceng-kenceng halus sama orang Bugis. Kalau dari lagi, jadi kalau orang Sunda kalau tempat udah ada apa? Kita udah punya modal, udah punya identitas itu terutama ya. Tapi itu kembali kepada pribadi masing-masing sebenarnya. Jangan sekali-kali menyakiti seseorang pun min khalqillah, dari makhluk Allah. Termasuk makhluk Allah bukan cuma manusia, makhluk Allah juga termasuk hewan. Kemudian yang ketiga, ayat sida bikasbihi, hendaklah punya tujuan bikasbihi dengan kasarnya, istighfaran untuk memenuhi kebutuhan linafsihi bagi dirinya, wali yalihi dan bagi untuk keluarganya. Jadi kalau kita ingin bekerja, kita diajarkan untuk punya niat menghidupi diri sendiri yang pertama, yang kedua menghidupi keluarga. Jadi sebenarnya itu tidak haram kalau kita punya tujuan menghidupi keluarga, tapi lebih utama itu memang kita disyariatkan untuk menolong diri sendiri dulu, menafkahi diri dulu, baru keluarga, setelah itu orang lain. Jadi semuanya dibahas, ada rinciannya ya. Anfusakum wa ahlikum. Jagalah anfusakum, kan diri dulu. Semuanya tuh ibu di dalam Quran tuh dibahas sedetail itu ya. Apapun tuh mesti apa dulu, mesti siapa dulu itu ada ilmunya. Termasuk pada saat ini berkasrat, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala yang sidu, dan jangan pernah bertujuan bihi dengan kasab itu al jam'ah, mengumpulkan harta, wal kasrata, dan memperbanyak harta. Jadi ketika kita berkasab, jangan punya tujuan mengumpulkan harta. Bahkan kita dalam Quran lagi disampaikan kalau kita punya kebiasaan alladzi jama'a malahu wa addada. Nah, yang mengumpulkan harta, ngitung terus, itu termasuk orang yang celaka. Jangan dihitung-hitung, jangan dikumpul-kumpul. Ketas itu bagi perempuan ibu dikumpul-kumpul sampai banyak, itu jangan ibu tenang. Terus menang nabung tuh dikamanakeun. Dibawa sama suaminya kali lagi. Jadi biasa aja, karena kita diajarkan untuk merespon apapun tuh biasa-biasa aja ya. Ngumpulin harta, nabungnya harus, nggak boleh kan boros. Yang baik itu yang tidak boros dan juga tidak kikir. Jadi tengah-tengah. Kita ini harus berhemat, tetapi tidak boleh kikir. Orang kikir mana? Abdi kemarin ini mandi seseriannya, cenah saking kikirnya ibu-ibu, semuanya pada beli presto. Saking kikirnya eta lauk di presto sampai kucing teka bagian tulang-tulang acan. Nah, semua bisa dimakan, saking pelitnya ibu-ibu. Jadi kalau presto ikan di kucing kudu diagihan, ya harus dikasih.
supaya jangan jadi perempuan yang kikir. Itu 4 Ibu. Nah, satu lagi. Yang kelima, Allah yaro rizqahu, jangan pernah melihat bahwa rezeki itu wal kasab dan kasab itu datangnya dari diri sendiri, tetapi harus melihat bahwa segala kasab kita minallah, rezeki kita dari Allah. Kita harus berusaha meluruskan Ibu. Jangan enteng mengucapkan kata alhamdulillah usaha abdi dinten ieu sakieu kenging sakieu. Sebenarnya mah kayak enggak masalah gitu, enggak apa-apa. Tapi supaya kita mendapatkan keutamaan, kita belajar sekarang rubah redaksinya gitu. Ya Allah, hari ini Engkau memberiku rezeki sebanyak ini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gitu. Jangan merasa gara-gara saya, gara-gara kasab saya. Wa yara rizqa minallah wal kasbu sababan, dan kasab itu sababan, hanya menjadi sebab musabab. Allah yajhada, dan Allah yajhada, tidak boleh menyusahkan nafsaha dirinya fil kasbi jiddan, sangat berusaha, sangat bekerja sehingga menzolimi badannya diri sendiri. Ibu, ternyata kita tuh tidak dibolehkan kalau kita bekerja mati-matian sampai mengesampingkan kesehatan sendiri. Jadi kalau Ibu misalnya berjualan, pas lebaran kemarin mah sayang kalau tutup jam 10 masih ramai, jam 11 masih ramai, orang masih lalu mudik, jam 12 masih ramai, sehingga Ibu begadang dan akhirnya besok pagi-pagi masuk angin, muntah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sedang zolim kepada diri sendiri. Nah, itu mah sedikit selipin pikihnya begitu tentang ya, ini jam berapa ini? 10 menit lagi. Kila bihamdi Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala. Ada salah satu muridnya Imam Hanafi yang bernama Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala. Nah, kepada beliau ini ada yang bertanya, Allah tusannifu kitaban bizudi, Allah tusannifu kitaban bizudi. Wahai guru, wahai tuan guru, itu wahai tuan guru, tidakkah kau mengarang kitab zuhud? Ada yang bertanya begitu. Karena Syekh Muhammad bin Hasan ini mengarang kitab tentang berjual beli. Maka ada yang bertanya kepada saya ini, tidakkah engkau mengarang sebuah kitab tentang zuhud? Kemudian beliau baru menjawab, sanabtu, aku sudah mengarang, aku sudah menulis kitab dan sebuah buku fil buyu'i, dalam urusan jual beli, yakni az-zahid min man yataharrazu anis syubhat wal makruhat bitijarah. Nah, imam ini mengarang kitab tentang jual beli, tetapi di dalamnya ada zuhud. Ibu pernah dengar kata zuhud? Ya, tapi semuanya pernah dengar kata zuhud. Zuhud itu bukan berarti la tamliku syai'an, bukan berarti tidak memiliki sesuatu, sebetulnya. Mentang-mentang zuhud terus ibu teh alih baru TV, alih baru motor, padahal ibu mampu udah abdi mah kayak zuhud, kayak menjadi ahli akhirat gitu. Jadi sehingga memutuskan tidak menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Maka ini ada pengetahuan yang harus kita ketahui bahwa zuhud itu bukan berarti bimakna la tamliku syai'an, tidak memiliki sesuatu. Tetapi zuhud itu adalah man la yamlikuhu syai'un,
Orang-orang yang zuhud sekalipun kaya, dia tidak diperbudak dengan apa yang dia miliki. Itu zuhud namanya. Justru segala sesuatu yang dia punya menjadi jembatan menghantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ibu zuhud dikatakan tidak punya sesuatu, Nabi Sulaiman itu kan kaya raya, Nabi Daud kaya raya. Banyak sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu kaya raya. Mereka zuhud. Jadi jangan salah memaknai bahwa misalnya kenapanya dia tuh ulama tapi ini mewah gitu, atau udah gaduh-gaduhan. Itu mah soal kekayaan, soal rezeki, ya nggak apa-apa. Dipakai apa lagi, dipakainya dalam rangka ibadah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apa-apa. Makanya saya sering menyampaikan kepada ibu-ibu, ibu misalnya ibu pakai emas, ya aku udah gak ada uang, nggak apa-apa, dibantu lagi. Nggak apa-apa ya. Sesuai apa ya ayatnya nih bu, supaya ibu teh apa? Ibu punya emas pakai, punya acuk saya anggo, punya kendaraan anggo, apalagi dia punya untuk ibadah. Apa ini pamer, sana pamer gaduh. Sana pamer gaduh, disebut pamer hasil siri kan yang tahu niat itu yang bersangkutan. Apa kita tahu hatinya teman kita ini lagi pamer? Sejak kapan kita ikut wilayahnya Allah? Yang tahu pamer atau enggak cuma Allah ya. Nah, ini ayat yang bisa membuat ibu semangat. Ibu tuh kita malah harus berpakaian bagus, sebagus yang kita punya gitu ya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Zuyyina lin-nas. Mata manusia kita ini dibuat senang bu. Melihat apa? Zuyyina lin-nasi minasy syahawati minan nisa. Nah kalau laki-laki sukanya minan nisa, lihat perempuan, syahwatnya tuh laki-laki tuh senang. Jadi ibu sebelumnya apa, suaminya pasti kalau melihat yang lain gitu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, kedua sesekali ngelirik orang lain mah dan tetap pulang ke rumah. Jadi cuma ngelihat apa-apa ibu, apalagi ngelihatnya cuma sekali. Oh ternyata Quran tuh ngajarin begitu, masih tahu sama kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Lihat perempuan, laki-laki tuh senang aja lihat perempuan. Wal banin, dan manusia tuh senang. 4 menit lagi. Aku disini nanti saya tegur begini bisa. Senang lihat anak-anak ibu ya. Terutama kita perempuan, jadi kalau perempuan melihat ini dulu nih pagi itu mah aneh, jadi sudah keluar dari koridor ya. Jadi fitrahnya kita suka lihat anak-anak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Lihat kuda sampai segitunya ya Allah ya. Jadi kita tuh kalau melihat kuda tuh memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian minaz zahabi wal fiddah, suka emas dan perak. Jadi perempuan tuh suka minaz zahabi wal fiddah, suka lihat emas dan perak. Jadi ulah sok merah-merah, kalau suka temennya pakai emas tuh yang normal. Karena kata Allah juga kita diberikan kecintaan pada saat melihat emas dan perak. Bagusnya, lucunya. Oh itu tuh fitrah kita manusia, fitrah kita perempuan. Sampai semuanya dibahas ya. Karena ini bukan pembahasan Al-Quran, jadi saya cuma menukil sedikit aja. Sedikit lagi.
Dari sini kitab Muhammad bin Hasan mengarang kitab tentang filhuyu, tentang jual beli, tetapi ada zuhudnya. Zuhudnya apa? Zuhudnya adalah seseorang yang berjual beli tapi zuhud karena dia yataharus menjaga diri anis syubhat, dari sesuatu yang subhat, wal makruhat, dan yang makruh, fitijarah, dalam hal berjual beli. Jadi supaya kita termasuk ibu berjual belinya termasuk kategori zuhud, maka pelajari ilmu tentang berjual beli yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka penting kalau kita belajar referensinya itu jelas, nggak asal ngomong ibu. Izin mengingatkan aja ibu ya, karena kita belajar itu sekarang kan luar biasa mudah mendapatkan ilmu pengetahuan, entah itu Google, entah itu YouTube dan lain sebagainya. Tapi ibu kalau belajar dari situ mesti bahasa Sundanya apa ibu, dibawa diutahkan gitu ya, mesti hati-hati jangan sampai kita salah. Maka mesti dicek lagi. Maka jatuh hukum belajar talqi seperti ini lebih berkah dari sekedar kita belajar itu. Karena ada memandang, saling memandang, ya talaqi, bertemu, bertatap muka, bertatap wajah, itu ada berkahnya. Siapa yang memandang wajah orang yang mengajar, ini masalah teori seorang seorang para ulama itu, siapa yang memandang guru kita, kan kita punya guru tuh, siapa yang memandang setiap guru kita wajahnya dengan penuh kecintaan, senangnya bukan karena misalnya lihat guru ganteng, bagus Ustaz deh, menikah set gitu ini soleh, mukanya kasar, itu bukan, dia bukan seperti itu. Kita memandangnya Masya Allah, bertambah luasnya ilmu Engkau ya Allah. Jadi mandang itu ya mandang karena Allah, karena keilmuannya, karena kesolehannya, karena Allah SWT. Itu bisa di kebaikannya, keberkahannya itu bisa lebih hebat lagi berkahnya daripada sekedar kita sedekah dengan emas dan perak. Bahkan ada lagi padilah yang lain, pada saat kita memandang wajah guru kita karena kecintaan kita kepada Allah. Jadi bukan karena embel-embel dunia, ya bukan. Semuanya mesti karena Allah, karena Allah, karena Allah. Alhamdulillah, pas. Setengah itu kayak korupsi. Nah itu saja ibu yang bisa kita bahas sore hari ini. Mudah-mudahan ibu dari belajar kitabnya itu terus terang menjenuhkan ibu. Belajar kitabnya jenuh, abis itu di pondok ya seringnya tidur gitu ya. Karena setan tuh kepada kita sekuat itu, karena tidak ingin kita ini selamat, karena mereka ingin kita terjerumus ke dalam golongannya setan. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama, saya dan juga selalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung doa. Sebelum doa kita sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina
وتطهرن بها من جميع السيئات وترفعن بها عندك على الدرجات وتبلغن بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu-Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan. Terima kasih PDWis, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kami sampaikan kepada Ustazah Sri Evi SAG MHUM FPD yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertambah ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa akhir pertemuan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan ada pengumuman sebelum pembacaan doa kepada Ibu Haji Lilis, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustazah Evi yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa ya. Ibu-ibu kalau kita mengkaji kita tuduh nyebutnya tekaraos gitu, karena membawakannya dengan tenang, santai, tapi juga luas. Jadi kitanya juga enak menikmati. Tiba-tiba tersebar genep tekaraos luar biasa. Alhamdulillah kita punya banyak guru di sini. Salah satunya beliau yang bisa yang berkenan berbagi ilmu dengan kita. Ibu-ibu, berkaitan dengan saya ingin informasikan, insya Allah pada hari Selasa itu kita kan menghadapi tahun baru Islam 1 Muharram. Salah satu program Majelis Taklim itu memperingati Hari Besar Islam ya. Salah satunya itu adalah tadi dalam rangka 1 Muharram. Insya Allah kita Majelis Taklim akan mengadakan kegiatan di tanggal 1 Muharram itu. Kegiatannya adalah istighosah bersama ibu-ibu. Insya Allah nanti dipimpin oleh Ustazah Evi untuk istighosahnya. Kemudian tapi akan diawali dengan kuis ibu-ibu ini apa cerdas cermat. Tapi cerdas cermatnya bukan antar RT, bukan Siga Barudak, bukan. Tapi kita semuanya akan kayak ranking 1 ibu-ibu, ya. Jadi jawab iya atau tidak gitu. Ini sebagai evaluasi terhadap ilmu-ilmu yang sudah pernah kita pelajari nih. Dari Ustazah Lili, dari Ustazah Evi ya, dari Ustazah Nurlina, dari Ustaz Kafi, dari yang lain-lain semuanya yang selama ini kita pelajari. Nanti akan saya buatkan soalnya sebanyak-banyaknya untuk waktu 1 jam. Nanti kita siapa yang paling
banyak ilmunya. Yang salah keluar, nanti tinggal tersisa 10 orang terbaik dari semua. Silakan di MUT ini buka-buka di catatannya ya. Nah, jadi kita akan menyediakan hadiah untuk lomba itu biar memeriahkan dalam rangka evaluasi, karena kegiatan pengajian itu harus ada evaluasinya ya. Ngepinte tadi kata Ustaz Happy juga harus ada peningkatan minimal dari pemahaman gitu ya. Nah, kemudian sudah selesai acara itu nanti langsung istighosah, hafal Quran dulu mungkin, hafal Quran terus istighosah dan diakhiri dengan makan nasi kebuli bersama. Ya, insya Allah kita punya daging kurban. Ibu-ibu yang kemarin kita nabung ya, iuran, ada yang kurban, ada yang nabung, itu semuanya sudah dikumpulkan di bidang kesejahteraan, nanti akan dipasak, kita masuk makan. Jadi selesainya makan nasi kebuli bareng-bareng Siga Sakti di Nagiru gitu ya. Nah, rencananya seperti itu. Jadi saya umumkan ibu-ibu silahkan hadir pada hari Selasa dimulai dari jam 8 karena jam 11 kita sudah selesai. Jadi jam 11 kita harus makan bersama, sebelum duhur harus sudah beres gitu. Jadi jangan telat biar kita waktunya cukup ya untuk melaksanakan itu. Karena itu hari libur, banyak yang ada undangan, jadi terus duhur tiasa ke arah termasuk abdi gitu gitu ya. Tapi kita mencoba menyempatkan diri untuk itu. Itu informasi yang pertama. Pakaiannya apa? Ibu-ibu kalau yang sudah punya pakaian seragam Al-A'raf ini saatnya dipakai. Karena ada yang bilang mau sudah ada seragam tadi aku di ibu mangga ya. Nah, bahkan nanti mah kalau ngaji teh kita pakai seragam. Seragamnya dipakai biar kepake terus supaya ibu teh merasa tidak berguna beli seragam. Maksudnya apa? Supaya pas saya acung tadi seluruh usaha tapi tenang tapi jadi nanti pinter seluruh acunglah etak yang lain kayak mau seragam mau ya gitu. Silakan dipakai, apakah sebulan sekali pakai seragam lah, di sini sana bosan atau umi hayo wae eta teu mereka mengambil dari seragam. Itu ya, jadi yang punya seragam enggak, yang tidak menyesuaikan, jangan pedah tergantung seragam jadi mau lengkap ulah juga karena bukan tergantung ke seragam. Itu mah hanya untuk tadi menyeragamkan ibu-ibu yang sudah pakai silakan, yang sudah ada pakai ya. Kita sudah berbagi itu, jadi tadi kami rapat pengurus inti, mereka yang akan jadi panitia, itu nanti yang dilayani untuk segala sesuatunya ya. Tinggal duduk manis, ikut kuis, kayak hadiah, menawan deui ya, sudah difasilitasi. Kemudian informasi juga kegiatan Masjid Majelis Taklim DKM Al-A'raf juga mengadakan peringatan Muharraman, yaitu dimulai dari hari Minggu besok. Minggu besok itu ada lomba-lomba untuk anak-anak. Silahkan ibu-ibu yang punya anak kecil, yang punya cucu, yang punya tetangga informasikan besok mengikuti kegiatan Muharraman di masjid ya, lomba-lomba. Ini panitianya dari Irmas. Kemudian malam Selasanya, karena kita Selasa kita mau acara majelis taklim khusus majelis taklim Unggul, bukan kegiatan DKM. Itu khusus kita yang tadi itu khusus kegiatan majelis taklim. Malam Selasa itu juga majelis DKM mengadakan pawai obor ibu-ibu untuk perwakilan itu kontingennya dari tiap RT. Tapi kita dari majelis taklim mau membuat kontingen tersendiri, majelis taklim Al-A'raf kontingen itu juga. Nah, nanti juga kita khusus dari majelis taklim ngabri bagi ibu-ibu yang ada waktu ingin ikut pawai obor, mangga nanti kumpulnya, nanti saya informasikan jam berapa kumpulnya di mana, responnya apa nanti kita diumumkan. Ini sebagai siap-siap Bapak Ibu teu aya acara perbo, kurang sama-sama bergabung. Malam Selasa kurang bersama-sama ikut pawai obor. Salasana, nah pawai obor mah diakhirinya dengan makan tumpeng bersama oleh dari DKM eta mah. Sana keur ibu-ibu majelis taklim oke. Bantuan, waktu bantuan mangga ya, ada dua PR nih untuk menyediakan konsumsi pada malamnya itu nasi tumpeng, untuk yang Selasanya nasi kebuli insya Allah gitu. Nah kemudian hari malam Kamisnya itu ada tablik akbar yang diselenggarakan oleh DKM juga yang panitianya masih Irmas ya. Nah itu jadi malam Kamisnya silahkan ibu kita juga bisa ikut bersama-sama dalam rangka memperingati satu Muharram ini. Jangan sampai kita memperingati hari Desember rame gitu ya, hari pas Muharram. Jadi manfaatkan ya, difasilitasi. Itu saja ibu
pastinya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya serahkan ke bagian dakwah.